إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه والصلاة والسلام على الأكملان على النبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di masjid ini sama-sama dengan tujuan belajar. Kita mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah insyaallah dari kitab yang ditulis oleh ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Judul kitabnya adalah Khudh Aqidataka minal kitabi was sunnati sahihati. Ambillah akidahmu dari Alkitab, yaitu Al-Quran, dan sunnah sahihah, dan sunnah yang sahihah. Ini menjadi pelajaran kita, dan alhamdulillah buku ini dipinjamkan. Dipinjamkan. Kenapa? Karena sudah pernah panitia dulu mengadakan hal serupa gitu kan, dibagikan gratis. Pertemuan pertama datang, pertemuan kedua datang, pertemuan selanjutnya hilang entah kemana. Tapi bukunya sudah hilang. Makanya kita biar ini lebih bermanfaat untuk yang hadir, maka dipinjamkan saja, ya, dipinjamkan saja, dan nanti dikembalikan kepada Pak Muci. Kita mulai dari muqaddimah atau pengantar. Yang pertama judulnya dulu, judul ambillah akidahmu, ya, ambillah akidahmu dari Alkitab was Sunnah yang sahih. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang mengambil akidahnya bukan dari dalil Al-Quran dan juga hadis, tetapi ada yang mengambil dalil yang menjadikan dalil apa? Dijadikan dalil adalah mimpi. Waduh, mimpi. Wah, saya dulu tadi malam bermimpi seperti ini, atau kiai saya, guru saya, habib saya, ulama saya bermimpi seperti ini. Ya, padahal mimpi itu bisa saja dari Allah dan bisa saja juga dari syaitan, ya kan? Bisa tidak dari syaitan? Bisa. Begitu pula ada juga yang mengambil akidahnya dari pemikiran para ulama. Pemikiran para ulama. Kenapa tidak langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah? Kenapa harus dari pemikiran? Ya, yang namanya pemikiran manusia bisa saja benar dan bisa saja salah, ya tidak? Kalau kita berpikir kita bisa benar, bisa salah. Benar apa tidak? Kecuali penghuni kubur ini, yaitu Rasulullah SAW. Maka seluruh apa yang dikatakan oleh beliau itu benar, ya, hak. Kita masuk ke muqaddimah dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Beliau ini adalah mudarris atau guru, ya, guru yang tua sebenarnya sekarang ini di Darul Hadis di Mekah. Darul Hadis di Mekah, dan di sana sebenarnya banyak orang-orang asing juga, ya, di Darul Hadis tersebut. Baik. Kemudian kita lihat di sini beliau membuka dengan muqaddimah, amma ba'du, adapun setelahnya, fahadihi as'ilatun hammah. Ini adalah paragraf ketiga. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang penting. Fil aqidati, di dalam akidah. Ujibu 'alaiha, saya jawab dia, ma'a dzikrid dalil, dengan disertai dalil minal Qur'ani wal hadis, dari Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyatma'innal qari' ila sihhatil jawab, agar orang yang membacanya yakin, tenang hatinya dengan kebenaran jawaban tersebut, karena berdalil dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW.
Lianna aqidat tauhid, karena akidah tauhid itu asasus sa'adatil insan, adalah fondasi dari kebahagiaan manusia di dunia, fit dunia wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Kalau dia tidak berlandaskan dengan akidah yang benar, maka dia tidak akan merasakan kebahagiaan. Wallahu as'alu an yanfa'a bihal muslimin. Saya minta kepada Allah agar kitab kecil ini memberikan manfaat kepada orang-orang muslim. Wa yaj'aluha, dan Allah jadikan dia khalisatan lillahi ta'ala, ikhlas hanya untuk Allah ta'ala. Jadi bentuknya buku ini dalam soal dan jawaban. Nah, jawabannya ringkas. Setelah itu beliau sebutkan satu dalil atau dua dalil dari Al-Quran dan atau Al-Hadis. Ya, oleh karena itu ini sudah sepantasnya kita menghafal dalil-dalil ini. Sudah sepantasnya kita hafalkan dalil-dalil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, ya, dan juga ilmu yang bermanfaat. Jadi yang namanya akidah itu harus bisa ditunjukkan dalilnya dari Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak, maka itu hanya kira-kira saja. Jadi belum tentu benar, ya, belum tentu salah. Taib. Yang bab yang pertama atau judul yang pertama, haqqullahi 'alal ibad. Hak Allah yang wajib diberikan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa saja haqqullah 'alal ibad? Hak Allah yang harus dilakukan oleh hamba-hambanya. Sin. Soal yang pertama, limadza khalaqana Allah? Mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Ya. Tentu ini membutuhkan jawaban. Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Kemudian Allah menciptakan jin, manusia, kemudian tumbuhan, hewan, alam semesta. Apa tujuannya? Kita harus tahu. Maka di situ jawabannya, khalaqana lina'budahu wa la nusyrika bihi syai'a. Allah ciptakan kita, khalaqana, Allah telah ciptakan kita, lina'budahu, agar kita itu beribadah hanya kepadanya, wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak berbuat syirik kepadanya dengan segala sesuatu, ya. Tidak hanya beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang namanya peribadatan harus diserahkan kepada Allah semata. Wad dalilu qauluhu ta'ala fi surati Dzariyat. Dan dalilnya adalah perkataan Allah di dalam surat Az-Zariyat. Antum bisa baca di akhir surat Az-Zariyat. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ini insyaallah semua sudah hafal, ya. Ya, insyaallah sudah hafal, ya, bagi yang hafal. Nah, ini kan. Yang belum hafal berarti hafalkan, pelan-pelan dihafalkan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan al jinna wal insa, jin dan juga manusia, illa artinya apa? Illa kecuali, liya'budu. Nah, di situ liya'buduni atau liya'buduna? Liya'budu nih. Nah, di situ dibaca liya'buduni. Kalau berarti liya'budun.
Arti liya'budun adalah kecuali apa? Agar mereka menyembahku. Ni-nya itu adalah aku, ya. Agar mereka menyembahku. Berarti di sini kita mengetahui apakah hanya jin dan manusia yang menyembah Allah Subhanahu wa taala? Apakah jin dan manusia saja yang menyembah Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. Ada yang namanya malaikat, ada yang namanya pepohonan, gunung, lautan, hewan-hewan, semuanya menyembah Allah dengan caranya masing-masing. Ya, kata Nabi SAW, at-tatis sama, langit itu bersuara, tapi kita tidak mendengar. Nabi SAW mendengarnya. Kenapa? Karena di sana ada malaikat yang beribadah, ada yang ruku, ada yang sujud. Tidak ada satu jengkal di situ kecuali ada malaikat yang mengisi langit, ya, untuk beribadah. Hanya saja malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti melakukan seluruh perintah Allah. Kalau manusia dan jin bagaimana? Ada perintah kadang masih ditinggalkan. Yang laki-laki diperintahkan untuk ghaddul basar. Apa ghaddul basar? Apa? Menjaga, menundukkan pandangan. Tapi ternyata subhanallah, sengaja pergi ke pasar, sengaja pergi ke keramaian, tujuannya mau kemana? Nyuci mata. Astagfirullah, bukan nyuci mata, ya, ngotori mata, berarti masih tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu boleh tidak marahin suaminya? Boleh nggak Bu? Kok nggak jawab Bu? Boleh? Aduh, gawat ini. Nggak boleh Bu, marahin suami itu dosa Bu. Ini dikit-dikit suaminya baru pulang kerja, keringatan, ya kan? Langsung di sana mana? Bau sekali, astagfirullah, ya kan? Padahal baru dari tempat kerja. Makanya kalau dalam ilmu kejiwaan, psikologi, ada beberapa tempat yang jangan dulu ajak suami berbicara. Salah satunya adalah ketika baru pulang kerja. Jangan, biarkan dulu dia berehat, istirahat. Kalau perlu tidak usah bicara, siapkan minuman, ya kan? Jangan ajak bicara. Kenapa? Karena banyak hal di luar sana yang disembunyikan kepada istri, kan? Betul apa tidak? Betul. Lanjut. Jadi marah kepada suami berarti tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena wanita itu disuruh untuk taat kepada suami setelah menikah, ya. Jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk apa? Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihafalkan dalilnya, ya. Dihafalkan dalilnya, mudah-mudahan bulan depan insyaallah sudah hafal semua, insyaallah. Satu hari wa ma khalaqtu, nah, terus lagi besok wa ma khalaqtu, nanti besoknya wa ma khalaqtul jinna wal insa, ya kan? Besoknya lagi illa liya'budun. Selesai satu dalil. Alhamdulillah. Insyaallah hafalkan sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit.
Allah sang pencipta, nama Allah apa? Sang pencipta. Al-apa? Allah maha pencipta, al-apa? Al-Khaliq. Ya, Al-Khaliq. Jadi boleh tidak seorang muslim atau seseorang menamain anaknya dengan Al-Khaliq? Boleh tidak? Namanya Al-Khaliq gitu. Oh, ditambah Abdu, ya harus ditambah Abdul Khaliq. Tidak boleh Al-Khaliq saja, itu tidak boleh. Kenapa? Karena nama Al-Khaliq itu artinya apa? Al-Khaliq tadi sang yang maha menciptakan. Itu Al-Khaliq itu hanya hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau menamakan anak kita dengan ada Al-Khaliqnya, tambahkan Abdu, yaitu apa? Abdu, hamba Al-Khaliq, hamba yang maha pencipta. Taib. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Muttafaqun alaihi. Dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah kalau ada disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengucapkan salawat. Apa salawat saja? Salawat dan salam. Bagaimana kita mengucapkannya? Sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli wa sallim alaihi atau as-salatu wassalamu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Astagfirullah, ini main-main, ini nggak boleh kayak gitu ya. Boleh katanya. Ya, astagfirullah. Berselawat tapi teriak. Tidak boleh mempermainkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini haqqullah 'alal ibad, hak Allah yang harus dilakukan, dipenuhi oleh hamba-hambanya itu apa? Hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-hamba Allah, an ya'buduhu, yaitu menyembah kepadanya, wala yusyriku bihi syai'an, dan tidak berbuat syirik kepadanya dengan segala sesuatu. Jadi saya mau bertanya, orang musyrik Quraisy yang bermusuhan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu di zaman jahiliyah sebelum diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu kaum jahiliyah, itu kaum Quraisy. Pertanyaan, mereka menyembah Allah ataukah tidak? Jawabannya, orang-orang Quraisy dulu tidak. Menyembah apa tidak? Menyembah apa tidak? Menyembah Allah apa tidak? Jawabannya, menyembah Allah juga. Tapi mereka itu menyembah Allah sebagai sang pencipta, bersamaan dengan itu menyembah juga kepada patung, kepada batu, kepada rumah-rumahan, kepada patung yang dibuat dari kurma. Waduh, kurma, kapan lapar dimakan. Kata Umar bin Al-Khattab, dulu saya membuat patung dari kurma dan saya sembah. Ketika saya lapar saya makan. Dibentukkan kurma itu lengket, ya kan? Ada jenis kurma yang lengket, jadi dibuat patung, dikasih nama patungnya, disembah. Waktu Umar belum masuk ke dalam agama Islam, syukur. Kemudian apa? Kemudian disembah. Ketika lapar, patungnya
dimakan. Subhanallah. Kalau bahasa Palembang, alangkah buyatnya. Oh, ya kan kalau bahasa Palembang, asal Palembang. Baik, lanjut ya. Jadi orang-orang musyrik itu menyembah Allah dan juga menyembah kepada selain Allah. Nah sekarang, kalau seandainya ada orang yang mengaku Muslim, tapi ternyata dia itu berdoa atau minta-minta kepada dukun, maka dia telah berbuat apa? Kesyirikan, ya. Begitu pula kalau misalkan bujang lapuk. Nah, ini ada. Saya pernah mendapatkan bujang lapuk di Palembang di samping kuburan salah satu kuburan di Bukit Sigunta. Ya. Waktu itu saya lagi survei lah, mau lihat-lihat tempat-tempat kesyirikan sama kawan. Tolong mengajarkan saya tempat kesyirikan di mana. Tunjukkan. Waktu baru pindah ke Palembang. Akhirnya lihat di sana ada bujang mungkin sudah sampai usia 40 atau kurang dikit. Minta-minta ke kuburan, salah satu kuburan di sana. Astagfirullah. Jangan sampai dilakukan. Minta-minta. Kalau mau minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dia juga minta kepada Allah? Iya, tapi kalau dia minta kepada Allah dan juga minta kepada orang yang telah meninggal, dua yang dia mintai sama saja, itu adalah perbuatan syirik. Jadi di sini kenapa penting kita katakan menyembah kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepadanya, karena orang-orang musyrik Quraisy zaman dahulu dia itu beribadah kepada Allah tetapi juga beribadah kepada selain Allah. Mereka tawaf tidak? Tawaf, mereka berhaji tidak? Ya, mereka berhaji. Berarti mereka menyembah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di sekitaran Ka'bah itu ada 300-an lebih patung yang dihancurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika penaklukan kota Mekah. Lebih dari 300 patung dihancurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih. Di situ di buku apa tulisannya? Coba saya minta Pak satu Pak bukunya Pak. Pak Muji. Muttafaqun alaih. Ada muttafaqun alaih ya? Taib, di sini yang nggak disebutkan ya. Ada istilah muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya dan Imam Muslim di dalam kitab sahih Imam Muslim. Gitu ya. Kemudian selanjutnya soal yang kedua. Ma hiya al-ibadah? Apakah ibadah itu? Nah, di sini apakah ibadah itu? Kita sering menyebut ibadah, kemudian yang ada di otak kita ibadah itu sholat ya, haji, zakat, zikir, itu namanya ibadah. Nah sekarang apa pengertiannya yang lebih luas, artinya lebih menggambarkan itu semua? Jawabannya al-ibadatu, ibadah itu adalah ismun jami', nama yang menyeluruh ya, lima yuhibbuhullah, terhadap apa-apa yang Allah cintai, minal aqwali wal af'al, dari perkataan
maupun perbuatan, kaddu'a'i wassalati wadzabahi wa ghairihima, seperti doa, ya, salat, dzabah, apa dzabah? Menyembelih, wa ghairiha, dan yang lainnya. Apa dalilnya? Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam surat Al-An'am, katakanlah, inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan juga sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, kehidupanku dan kematianku, lillahi rabbil alamin, adalah untuk Rabb Allah semesta alam. Nah, di situ nusuki dalam ayat ini artinya dzabahi, sembelihanku, lil haywanat, untuk hewan-hewan. Waqal, dan berkata sallallahu alaihi wasallam, qala ta'ala, berkata Allah Ta'ala. Nah, ini hadis ini disebut hadis apa? Hadis qudsi, perkataan Allah yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu namanya hadis qudsi. Apa hadis qudsi? Perkataan Allah yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah hadis qudsi. Dan beliau berkata, Allah Ta'ala berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku kecuali dengan sesuatu, ya, yang lebih aku cintai daripada yang aku telah wajibkan kepadanya. Maksudnya apa? Ibadah-ibadah fardu atau ibadah-ibadah wajib itu adalah yang paling saya cintai dari hambaku ketika dia mendekatkan diri kepadaku. Ya, di sini ada beberapa hal yang harus kita jelaskan. Yang pertama, pengertiannya dulu. Jadi yang dimaksud dengan ibadah itu adalah ismun jami', sebuah nama dari kata, atau ibarat, dia adalah pengibaratan sebuah kata yang menunjukkan seluruh apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, baik perkataan maupun perbuatan, yang tampak maupun yang tidak tampak, yang kelihatan zahir. Zahir itu apa? Kelihatan. Wa batinah, dan batin. Apa itu batin? Tidak tampak. Contohnya roja, berharap. Berharap itu hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roja itu termasuk ibadah atau bukan? Berharap hanya kepada Allah itu termasuk ibadah atau bukan? Ya, ibadah. Ibadah apa? Ibadah hati. Ini yang disebut dengan perbuatan hati atau amalan hati. Rasa takut, ibadah atau bukan rasa takut? Rasa takut ibadah atau bukan? Ya, kalau dia ibadah, maka rasa takut itu harus diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita takut kepada makhluk. Ya, tidak boleh kita takut kepada makhluk dengan meyakini bahwa sesuatu bisa menimpakan bahaya dengan sendirinya. Ya. Adapun takut secara tabiat itu boleh-boleh saja, seperti seorang takut kepada ular, takut kepada macan, tidak mendekatinya, maka secara tabi'i atau secara tabiat rasa takut itu tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena tabiat manusia adalah menghindari hal yang berbahaya baginya. Ya, itu sudah tabiat.
Tetapi terhadap Allah Subhanahu wa taala harus diberikan rasa takut itu. Jangan sampai ada yang merasa takut. Contohnya, kamu kalau kuliah ke sini, kamu kalau kerja di sana, ya, kamu kan masih bujang, kamu masih gadis, katanya. Jangan kamu berzina. Kenapa? Nanti puyang kita marah. Puyang marah. Nenek moyang yang sakti kita akan marah. Kau kualat, ya, akan tertimpa kesialan. Subhanallah. Ini boleh apa tidak? Tidak boleh. Ini syirik. Kenapa? Karena rasa takut itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh diberikan kepada selain Allah, apalagi pada puyang. Ya. Sama berharap. Contohnya berharap nanti kalau kamu mogok di jalan atau ada yang jambret atau ada gangguan, kamu takut ada hewan-hewan, sebut baik nama puyang. Sebut saja nama puyang. Puyang ini, puyang itu, ya sebut nama puyang. Lindungilah aku. Nah, ini kan bahaya. Ya kan, meminta perlindungan kepada siapa? Puyang. Dia minta perlindungan kepada Allah apa tidak? Iya, dia juga meminta perlindungan kepada Allah, tapi meminta perlindungan juga kepada puyang. Ini bahaya apa tidak? Bahaya. Lebih bahaya dari pinjam 100. Jelas lah ya. Kadang ada pinjam 100 dulu. Ini mendingan ngasih dah ya daripada dipinjamin 100 gitu kan. Kadang lupa ya. Taib. Jadi yang namanya ibadah itu ada perkataan dan perbuatan yang tampak maupun tidak tampak. Nah, di sini perkataan itu ada dua. Ibadah dalam bentuk perkataan. Yang pertama adalah perkataan hati. Apa itu perkataan hati? Perkataan hati itu adalah i'tiqad atau keyakinan, akidah. Itu namanya perkataan hati. Ya, sedangkan perkataan lisan, perkataan lidah itu sudah kita pahami. Ada ibadah-ibadah yang diucapkan dengan lisan. Ada ibadah yang diucapkan dengan lisan. Contohnya zikir, ya kan, baca Al-Quran, ya, bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, ya, Masya Allah. Itu apa? Ibadah dengan perkataan lisan. Kemudian perbuatan itu juga ada dua. Perbuatan apa dan apa? Perbuatan hati atau disebut dengan amalul qalbi, fi'lul qalbi. Perbuatan hati seperti apa? Tadi kita sebutkan berharap, ya, takut, meminta, mohon perlindungan, taubat. Amalan-amalan hati itu semua termasuk ke dalam ibadah. Di sini disebut dengan amalul qalbi atau fi'lul qalbi, amalan dari hati. Kemudian amalu atau af'alul jism atau perbuatan dengan anggota tubuh. Maka ini sudah kita pahami seperti sholat, ya, kemudian haji, umroh, menyembelih, itu semua tampak dengan anggota tubuh kita. Nah, dimisalkan di sini seperti doa. Jelas doa itu adalah ibadah. Salat itu adalah ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innad du'a huwal ibadah." Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Innad du'a mukhul ibadah. Doa itu inti dari ibadah. Kemudian salat jelas dzabah. Nah, menyembelih, kita menyembelih hewan itu juga harus kepada Allah semata. Tidak boleh kita menyembelih untuk selain Allah.
Contohnya buka kebun. Buka kebun potong apa? Kambing. Kepalanya dipendam, dikubur di kebun. Kenapa? Biar tidak diganggu sama inilah penghuninya di sini. Ya kan? Untuk jaga-jaga, ya kan? Subhanallah. Ini mau dia diperbudak oleh jin, diperbudak oleh syaitan. Jangan, itu kesyirikan, tidak boleh dilakukan. Sama seperti saya pernah dapat cerita. Ada salah satu perusahaan minyak, ya kan? Pegawainya cerita, kalau kita ini Ustadz, kalau kita buka lahan, mau ngebor di pedalaman, agak dalam dikit, dusun dikit, itu masyarakatnya minta satu sapi. Kenapa? Kepalanya untuk persembahan. Nah maka seperti itu, kalau kepalanya untuk disembelih dengan tujuan itu mendapatkan keamanan, maka dagingnya menjadi haram. Kenapa? Karena disembelih bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah juga tim ruqyah, yang kita ada di pondok, tim ruqyah meruqyah. Jadi pernah jinnya ini ngel sekali, ngakunya raja jin. Ya sudah, kita ngakunya raja jin, ya. Asalnya pagar alam, ya kan, di Dekaruan aku kena. Saya tidak tahu. Jadi bahasa pagar alam itu beda dari bahasa Palembang, ya. Beda, agak beda, banyak bedanya, bukan. Jadi dia nggak paham bahasa Indonesia. Saya mau keluar, aku galak keluar katanya. Potongkan kerbau, bikinkan nasi kuning, katanya. Nah, uji aku, kamu muslim? Iya, aku muslim. Syirik, saya bilang, ya, syirik ini enggak boleh. Syirik itu adalah kesyirikan. Maksudnya ketika dia bilang kerbau, maksudnya potongkan kepala kerbau untuk disesajenkan ke dia. Ini subhanallah, maunya kita dibodohi oleh jin. Jadi yang seperti itu jangan dilakukan, ya. Jangan dilakukan. Kemudian selanjutnya dalilnya apa? Dalam surat Al-An'am ayat yang berapa? Ya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ini jelas. Nusuki itu penyembelihanku, wa mahyaya, hidupku, mamati wa mamati, kematianku, lillahi rabbil alamin, adalah untuk Allah Rabb semesta alam. Ini semua adalah macam-macam ibadah. Kemudian selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu yang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai berupa yang aku wajibkan kepadanya. Berarti apa di sini, ikhwan? Kita ketika beribadah itu harus pakai skala prioritas. Apa itu skala prioritas? Kita urutkan mana yang paling penting terlebih dahulu, ya, di dalam beribadah. Contohnya Sholat itu kan banyak. Ada sholat 5 waktu, ada sholat duha, ada sholat witir, sholat malam, sholat tahiyatul masjid, qobliyah, ba'diyah, ya kan? Begitu pula sholat setelah akad nikah. Masya Allah, banyak ini kayaknya belum melakukan, ya. Habis kita nikah itu sholat. Disunahkan untuk sholat suami istri. Kalau mau ngulang sekarang belum bisa, ya, karena sudah lama. Itu untuk yang baru akad nikah. Sudah nikah, Mas? Dereng. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan. Amin. Insyaallah. Jadi kita dahulukan yang wajib-wajib dulu. Nah sekarang ada contohnya di bulan Ramadan, puasa dia. Sholat tarawih full 21 rakaat. Zaman dahulu kan 21, ya kan? Yang sekarang aja yang 11 gitu kan. Tuh, 11 rakaat atau 21 rakaat. Terus tapi ternyata
subuh tidak sholat, zuhur tidak sholat, asar tidak sholat, maghrib sholat, ya, isya sholat, karena sekalian tarawih kan. Tapi subuh bolong-bolong, zuhur bolong-bolong, asar bolong-bolong, tapi tarawihnya full 30 hari atau 29 malam itu full mengerjakan sholat tarawih. Ini sudah tertipu. Orang ini sudah apa? Tertipu. Harusnya dia mengutamakan kewajiban. Kalau dia tidak mengerjakan kewajiban, maka jatuh ke dalam perbuatan apa? Dosa. Tidak mengerjakan sholat tarawih, dosa apa tidak? Tidak. Aja saja tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau meninggalkan sholat 5 waktu itu sangat parah. Atau subhanallah, saya pernah ada mendapatkan kabar dari kawan, kakek saya itu katanya dia tidak sholat subuh, zuhur, maghrib, isya itu nggak sholat, ya tidak sholat. Tapi tiap malam rajin sholat malam, tidak pernah tinggal. Sholat malamnya getol. Saya juga heran bang, katanya, ya. Saya kan abang angkatan, jadi panggil bang. Itu saya juga heran bang, katanya. Kenapa kakek saya itu nggak sholat kalau subuh, zuhur, asar nggak sholat, tapi ketika malam sholat malam, nggak pernah tinggal. Itu dia tertipu, ya, dia telah tertipu dengan syaitan. Kenapa? Harusnya dia mengapa tidak sholat malam? Karena sholat malam itu sunnah. Dia meninggalkan kewajiban, yaitu sangat parah. Jadi dahulukan dulu kewajiban. Begitu pula Bapak Ibu sekalian, ya. Kita ingatkan, kalau sudah sampai nisab zakat, hartanya sudah sampai apa? Nisab zakat dan genap 1 tahun, zakatilah. Jangan lupa berzakat, ya. Berarti panjenengan sudah kaya, sudah dianggap dalam syariat itu kaya, meskipun panjenengan tidak menganggap diri kaya. Nah itu karena tidak selalu manusia itu kalau mau mengikuti nafsunya miskin terus. Makanya yang paling nikmat itu kalau kita hidup itu qanaah, ridho, rela dengan menerima semua yang Allah berikan apapun itu kepada kita. Itu namanya qanaah, hati. Tempatnya adalah di hati. Dan qanaah itu ibadah apa bukan? Nah, ibadah qanaah itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah habis ini. Jam berapa Isya? Tuh sudah. Kita azan, kemudian kita soal jawab, ya. Kemudian setelah itu kita iqamat. Ya, silakan yang mau ambil wudu, silakan. Barakallahu li wa lakum wa lil muslimin. Silakan azan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ba'd. Baik, silakan kita buka pertanyaan. Silakan, monggo. Ya, Mas siapa? Mas Tohari, Masya Allah. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada like sir, mama mai batas work. Barat dari Indonesia atau budget dan hal yang lainnya. Kita sebagai detail sini. Dan ini bahwa dan nanti datang naik nanti ketika dengan partai yang sangat kuat, itu benar sudah berada first. Besok ini mau makan apa? Kita sudah mengajukan 19 sedikit. Apakah itu keputusan dalam goyatan standar atau tipe pendidikan kita dan madrasah? Masya Allah.
Jadi ketika kemarau panjang, hasil panen sedikit, kemudian, nah ibu-ibu didengarkan Bu ya? Insya Allah. Makanya kalau kemarau, kemarauin juga permintaannya. Jadi ketika panen sedikit, sampai terpikir, kita ini besok mau makan apa? Coba pikir-pikir lagi, ya. Coba pikir-pikir lagi, kapan kita di suatu hari tidak makan apa-apa? Akhirnya makan juga kan? Ya kan? Akhirnya apa? Makan juga. Berarti rezeki itu sudah ditanggung oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Barang siapa di antara kalian di waktu pagi merasa aman dalam dirinya, mu'afan fi jasadihi, sehat badannya. Yang ketiga, indahu qutu malihi, dia punya makanan pokok untuk hari itu. Faka'anna hizat lahu dunya, maka seolah-olah dunia itu diperuntukkan semuanya untuknya. Padahal dia hanya cuma makanan untuk hari itu saja. Tetapi apa? Dia sudah akan merasa bahwa dunia itu semuanya untuknya. Kenapa? Nikmat sehat, kita bisa beraktivitas. Benar apa tidak? Benar. Kemudian kalau kita tidak takut, maka itu bahagia. Rasanya tenang, nyaman, kita tidak takut. Bisa main futsal lagi gitu ya. Ya, kemudian apa? Makan. Makan itu kan intinya kita bisa menegakkan tulang punggung. Ya, penting kita bisa tulang punggung. Jadi masalah lauk sebenarnya itu hanya tambahan. Ya kan? Hanya tambahan. Tinggal kita maunya seperti apa. Dan coba dulu, kalau kita mau bayangkan masalah rezeki, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah 3 kali awal bulan, berarti 2 bulan berturut-turut, beliau hanya makan kurma dan minum air. Ma yu'ishukum, apa yang menghidupkan kalian? Al-aswadan, 2 benda hitam. Maksudnya adalah apa? Yang pertama adalah kurma, kemudian adalah air. Itu yang menghidupi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak makan apa-apa selama 2 bulan. Kurma, dan kurma itu adalah makanan termurah di Madinah. Kenapa? Karena kota Madinah itu adalah dikelilingi kebun kurma. Jadi dia adalah makanan termurah pada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Makanan termurah. Ya, 2 bulan. Ibaratnya kalau kita adalah beras ya. Kalau kita beras tanpa lauk, saya mau tanya, ada yang pernah makan dalam 2 minggu tanpa lauk? Makan beras tok? Hah? Sudah pernah? Tetap ada garam atau ada sambal, ya kan? Kalau enggak pakai kerupuk, ya kan? Sambalnya pun dienak-enakin, walaupun enggak ada tempenya, ya enggak? Tetap ada tambahan. Ini ibarat seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada tambahannya kecuali kurma saja selama 2 bulan. Allah, rasanya bayangi 1-2 hari aja makan kurma, atau 2 hari makan nasi tok, gitu ya. 2 hari makan nasi tok, rasanya gimana? Allahumma musta'an. Tapi sanggup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalah rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang repot itu adalah panjangnya angan-angan, banyaknya itu kasus itu sebenarnya. Ya kan? Yang anak-anak pengen beli mobil, ya. Pengen beli apa? Tembak-tembakan. Layangan, sekarang layangan. Enggak zamannya lagi yang kotak itu, yang segi layangan itu enggak kotak, enggak. Ini yang ada lampu-lampunya. Astagfirullah. Keinginan. Coba tidak ada itu, apakah itu wajib akan mati kalau tidak beli itu?
tidak akan mati, ya kan? Tidak akan mati. Nah, begitu pula ibu-ibu. Kalau tetangga sudah punya kulkas 2 pintu, masih nggih. Masih iya. Atau suaminya pasti mau minta. Pasti mau minta ini. Masih iya, apa? Ini kulkas kita ini sudah 4 tahun, 5 tahun. Sudah berembun, sudah apa, ya kan? Masa kita nggak punya kulkas 2 pintu, yang atas freezer, yang bawah yang apa ya, showcase atau apanya gitu, yang untuk dinginnya. Masa kita nggak ganti-ganti? Nah, satu sudah kan? Padahal bisa hidup tidak tanpa kulkas? Bisa, sebenarnya, ya kan? Bisa hidup tanpa kulkas. Memang yang mengazab seseorang itu kalau dia banyak keinginan dan panjang angan-angan. Ini yang mengazab seseorang, ya, mengazab seseorang. Maka caranya bagaimana? Pendekkanlah keinginan, ya, kecuali pada ketaatan pada Allah. Kalau mau taat, oh saya mau nabung nanti 10 tahun lagi naik haji. Itu bagus. Karena untuk ketaatan, saya mau bangun masjid, saya targetkan 2 tahun jadi. Ketaatan boleh berangan-angan, ya. Tapi bapak-bapak yang sudah nikah 45 tahun nambah lagi, ini angan-angan ya. Panjang angan-angannya gitu ya, panjang angan-angannya. Yang ibu-ibu juga, waduh nanti kalau sudah usia 40 tahun harus punya mobil katanya. Mobil itu wajib? Tidak. Makanya jangan kita mengazab diri kita sendiri dengan banyaknya keinginan. Hidup itu sesuaikan dengan level kita. Ya, hidup itu sesuaikan dengan level kita. Kalau kita sedang-sedang, jangan paksakan untuk jadi orang kaya. Lorong, sakit, ya kan? Sakit, ya. Sakit itu. Makanya jangan dipaksakan. Makanya sekarang orang punya padahal biasa-biasa saja, hidupnya biasa-biasa aja. Gajinya juga berapa sih gitu kan? Nyicil mobil sebulan 4,5 juta, 5 juta. Anggapnya 5 juta. Astagfirullah. Coba 5 juta itu, ya kan? Dia tabung, DP-nya itu dia itu misalkan kan kalau kita kredit mobil kan harus ada DP kan? Ya minimal 30% sebenarnya kan kalau peraturannya. Coba mobil yang tadinya 250 juta itu berarti kan DP-nya harus siap 70-80 juta, ya kan? Coba belikan mobil-mobil second saja, ya kan? Tidak perlu apa? Tidak perlu ngutang. Akhirnya apa? Ada sumbangan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya. Insya Allah sebentar lagi kita akan mengadakan acara ini, acara itu. Masjid kita mau direhab. Mudah-mudahan saya nggak ditagih. Mudah-mudahan saya nggak ditagih. Subhanallah. Coba misalkan tidak ada cicilan, plong, ya enggak? 5 itu, oh ya, gitu. Ini saya pernah mendapatkan orang-orang yang punya cicilan nih. Makannya, masya Allah rumahnya besar ternyata nyicil ya. Tapi makannya, saya bingung, nggak sesuai dengan rumahnya. Ya kan? Kok makanannya kayak gini sih, saya bilang artinya nggak sesuai body lah gitu kan. Ya kita juga kalau kita hidup itu alangkah nikmatnya kalau kita sesuai penampilan kita sesuai keadaan kita. Jangan juga kaya berpenampilan orang miskin, takut dimintai sedekah. Ya, ini jangan. Kalau kita kaya, tampilkanlah sebagai sewajarnya menjadi orang kaya seperti apa, ya kan? Ini kaya tapi motornya butut. Oh, ingin terlihat zuhud bukan seperti itu. Ya, zuhud bukan seperti itu. Bukan dengan menampakkan motor butut, itu bukan zuhud itu. Kaya bisa bangun rumah, sengaja rumahnya direot-reotin, tidak diperbaiki, biar dibilang wah ini orangnya masya Allah zuhud terhadap dunia, dia itu punya harta banyak tapi, itu nggak benar itu.
Ya, yang namanya zuhud itu kalau bisa disembunyikan. Jadi orang kaya pun juga bisa zuhud terhadap dunia. Ya, tampakkan kenikmatan itu. Begitu pula yang ditakdirkan miskin. Kalau sudah ditakdirkan miskin, terima. Ya, terimalah. Berusaha ya berusaha. Tapi apa? Jangan memaksakan diri. Akhirnya iri terus kepada orang yang lebih dari dirinya. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Janganlah kalian melihat kepada orang yang di atas kalian dalam hal dunia. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Itu lebih berhak agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Coba kita lihat. Kalau kita lihat, ternyata ada tetangga kita ya makannya cuma 2 kali sehari. Alhamdulillah, meskipun masih pusing ya mikirin makan apa besok, ternyata masih makannya tiga kali. Ya, ketika kita lihat orang di bawah kita, subhanallah, saya belum punya rumah masih nyewa, gitu kan? Ketika jalan-jalan belusuan, betul belusuan bener ya, bukan belusuan apa namanya? Pencitraan, bukan belusuan pencitraan. Belusuan bener. Ya Allah, ada yang tidur dindingnya itu dengan banner. Dinding rumahnya ya dibangun kayu, atapnya yang asal jadi dari apalah itu, dindingnya dari banner bekas. Apa kata seseorang? Alhamdulillah, ternyata masih ada orang yang hidupnya lebih soroh, lebih sengsara dari kita. Alhamdulillah, kan seperti itu. Akhirnya apa? Kita akan selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sama kalau misalkan suami istri ya, terkadang ada menggerutu seorang suami, istri saya ini kenapa ya? Kok cerewet banget katanya. Kan gitu. Ada yang cerewet banget. Coba pandang dari sisi positif. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In karihta minha syai'an radita bil akhar." Jika kamu benci satu perangainya, kamu akan suka perangai yang lain. Gitu. Jadi memang tidak ada wanita yang sempurna. Kalau dia cerewet, suka marah, coba lihat rumah bersih, rapi, aman, kan? Gitu. Daripada pendiam, disebut dia tidak keluar rumah, tidak bergaul, akhirnya apa? Akhirnya terkucilkan, tidak tahu apa-apa di luar, malah menjadi pembicaraan. Nauzubillahi min dzalika. Jadi ada sisi positif, ada sisi negatif. Ya, pandanglah, coba kita melihat istri dari yang baik-baik, masya Allah, banyak kelebihan yang dimiliki oleh istri kita, ya kan? Istri saya pesek katanya. Waduh, ada gitu. Coba lihat, tapi masya Allah pintar masak, kan seperti itu. Yang macung-macung belum tentu bisa masak, kan gitu. Ya mas ya, insya Allah. Gitu pula, ya Allah, kenapalah saya punya suami kerjaannya tukang nakok, gitu, beres. Pulang-pulang, wangi karetnya semerbak, ya kan? Tapi dipikir-pikir. Tapi ya juga ya, daripada suami saya ngantor korupsi nggak halal, alhamdulillah, kan gitu, imbang gitu. Kalau dia melihat dari sisi positif dari apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan, maka keindahan yang akan dilihat oleh seseorang. Ya. Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. And ini tidak see that. Baik, silakan, ada lagi Bapak Ibu sekalian? Ada pertanyaan lagi? Jadi ini masalah
rezeki. Jangan khawatir terhadap rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Tidak ada binatang di muka bumi ini kecuali ditanggung oleh Allah rezekinya. Milikilah hati seperti hati burung. Kata Rasulullah SAW, "Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli." Seandainya kalian benar-benar bertawakal, bergantung kepada Allah sebenar-benar bergantung, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Yaghdu khimaso, terbang, taghdu khimaso, di waktu pagi dalam keadaan apa? Lapar. Wa taruhu bitana, pulang dalam keadaan perut kenyang. Apakah burung khawatir mau makan apa pada saat itu? Tidak. Tidak khawatir. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya, terhadap rezeki pasti ada. Jangan khawatir. Yang penting kita berusaha sebagaimana burung. Apakah tetap di sangkarnya atau dia berusaha terbang ke sana sini? Berusaha terbang ke sana sini. Kemudian yang selanjutnya, yang namanya rezeki Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya dari satu keran. Terkadang manusia itu menghadap selalu ke keran. Kerannya cuma satu, tetapi sebenarnya di belakangnya ada sungai yang sangat lebar dan luas. Deras. Dia itu menunggu keran. Kapan kerannya airnya sedikit, ya Allah sedikit sekali air kerannya, padahal di belakangnya itu ada sungai. Coba dia berpikir, saya kalau mau ambil ngadep ke belakang, oh ada sungai, gitu kan? Ada sungai. Apa yang saya lakukan? Cari gayung, cari ember, cari tali, ya kan? Bisa mendapatkan air dari sungai. Seperti itu keadaan manusia zaman sekarang. Banyak yang hanya tergantung kepada satu keran dan tidak melihat sumber air yang lain. Rezeki Allah itu sangat luas. Ada perkataan seseorang, saya tidak memiliki gaji, tetapi saya yakin mendapatkan rezeki. Ya salam, ya kan? Saya tidak memiliki gaji, tapi saya yakin mendapatkan apa? Rezeki. Begitu pula ibu-ibu, ya, banyak berdoa agar suaminya diberikan rezeki yang halal, lagi berkah, bisa bawa haji sama umroh tiap tahun. Amin. Amin Bu ya. Insyaallah. Iyalah. Pak Ustadz, saya mau bertanya, gimana hukumnya kalau seorang suami mengerti agama dan sholat pun rajin, tapi tidak bisa mendidik istrinya untuk menjadi istri yang sholihah, sholatnya dan menutup auratnya. Nah ini yang pertama ya ikhwan, masalah hidayah itu di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tentunya yang kedua, kalau memang untuk menghilangkan keraguan kita, maka bertanyalah kepada saudara kita, ya saudara kita, apakah sudah didakwahi, sudah diperintahkan, sudah diminta istrinya untuk sholat dan menutup aurat atau belum, ya. Jika sudah, maka sama-sama menunggu hasilnya, atau mungkin berikan saran bagaimana langkah yang lebih tepat agar istrinya itu mau berhijab, ya, berhijab syar'i. Kemudian juga rajin sholat. Baik. Ya seperti itu. Jadi kalau menghilangkan keraguan, tanyakan, ya, apakah istrinya sudah dinasihati, ya seperti itu. Ini juga sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dan sebenarnya, ya, bapak-bapak itu ketahuan takut sama istri atau tidak bisa dilihat dari cara menjilbabkan bojone, istrinya. Kalau istrinya menutup, berarti apa?
berarti insya Allah ya laki-lakinya yang menjadi pemimpin. Tapi kalau misalkan istrinya masih buka-bukaan, berarti suaminya itu masih menjadi kambing, ya kan? Ya kan? Masih takut sama serigala. Iya, serigala takut sama macan, sama singa, seperti itu. Itu saja kita bisa melihat. Dan itu ternyata benar. Kita ternyata ungkapan itu diucapkan oleh Syekh gitu ya. Pas kita perhatikan iya juga ya. Kita lihat yang si fulan, oh ternyata memang pengecut sama istrinya itu pengecut gitu ya. Ketika kita lihat yang Masya Allah jilbabnya rapat sekali, Masya Allah, ini berarti apa? Dia ini pemimpin dalam rumah tangga. Jadi jangan kuali, jangan terbalik. Ya, yang harusnya laki-laki memimpin, ini yang memimpin perempuan. Saya rasa cukup pertemuan kita pada hari ini. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan berkah pertemuan kita ini, pertemuan yang dirahmati, perpisahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu selalu kita ingat ya pelajaran ini, tolong nanti dikumpulkan lagi sama Pak Muji. Jadi bulan depan insyaallah kita belajar lagi nomor 3, nomor 4 dan seterusnya insyaallah. Ya. Kemudian kita pelan-pelan dan kita pelan-pelan juga menghafal dalil. Kan cuma 4 dalil ya kan? Hanya ada 4 dalil ini. Baru dibahas 4 dalil, hafalkanlah semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan. Kita cukupkan subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ba'd. Baik, silakan kita buka pertanyaan. Silakan monggo. Ya, Mas siapa? Mas Tohari, Masya Allah. Oh, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaid. Jadi ketika kemarau panjang, hasil panen sedikit, kemudian, nah ibu-ibu didengarkan Bu ya. Insya Allah. Makanya kalau kemarau, kemarauin juga permintaannya. Jadi ketika panen sedikit sampai terpikir kita ini besok mau makan apa? Coba pikir-pikir lagi, ya. Coba pikir-pikir lagi, kapan kita di suatu hari tidak makan apa-apa? Akhirnya makan juga kan? Ya kan? Akhirnya apa? Makan juga. Berarti rezeki itu sudah ditanggung oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Barang siapa di antara kalian di waktu pagi merasa aman dalam dirinya, mu'afan fi jasadihi, sehat badannya. Yang ketiga, indahu qutu malihi, dia punya makanan pokok untuk hari itu. Faka'annama hizat lahud dunya, maka seolah-olah dunia itu diperuntukkan semuanya untuknya. Padahal dia hanya cuma makanan untuk hari itu saja. Tetapi apa? Dia sudah akan merasa bahwa dunia itu semuanya untuknya. Kenapa? Nikmat sehat, kita bisa beraktivitas. Benar apa tidak? Benar. Kemudian kalau kita tidak takut, maka itu bahagia. Rasanya tenang, nyaman. Kita tidak takut. Bisa main futsal lagi gitu ya. Ya, kemudian apa? Makan. Makan itu kan intinya kita bisa menegakkan tulang punggung. Yang penting kita bisa tulang punggung. Jadi masalah lauk sebenarnya itu hanya tambahan, ya kan? Hanya tambahan. Tinggal kita maunya seperti apa. Dan coba dulu, kalau kita mau bayangkan masalah rezeki, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah 3 kali awal bulan, berarti 2 bulan berturut-turut, beliau hanya makan kurma dan minum air. Ma yu'ishukum, apa yang menghidupkan kalian? Al-aswadan, 2 benda hitam. Maksudnya adalah apa? Yang pertama adalah kurma, kemudian adalah air.
Itu yang menghidupi Nabi SAW tidak makan apa-apa selama 2 bulan. Kurma. Dan kurma itu adalah makanan termurah di Madinah. Kenapa? Karena kota Madinah itu adalah dikelilingi kebun kurma. Jadi dia adalah makanan termurah di zaman Nabi SAW di kota Madinah. Makanan termurah. Ya, 2 bulan. Ibaratnya kalau kita adalah beras ya. Kalau kita beras tanpa lauk, saya mau tanya, ada yang pernah makan dalam 2 minggu tanpa lauk? Makan beras tok? Sudah pernah? Tetap ada garam atau ada sambal, ya kan? Kalau enggak pakai kerupuk, ya kan, sambalnya pun dienak-enakin walaupun enggak ada tempenya. Ya enggak? Tetap ada tambahan. Ini ibarat seperti itu. Nabi SAW tidak ada tambahannya kecuali kurma saja selama 2 bulan. Allah, rasanya bayangi 2 hari aja makan kurma, atau 2 hari makan nasi tok, gitu ya. 2 hari makan nasi tok, rasanya gimana? Allahumma ta'ala. Tapi sanggup Nabi SAW. Masalah rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang repot itu adalah panjangnya angan-angan, banyaknya itu kasus itu sebenarnya. Ya kan? Yang anak-anak pengen beli mobil, ya. Pengen beli apa? Tembak-tembakan. Layangan, sekarang layangan. Enggak zamannya lagi yang kotak itu, yang segi layangan itu, enggak, ini yang ada lampu-lampunya. Astagfirullah. Keinginan. Coba tidak ada itu, apakah itu wajib akan mati kalau tidak beli itu? Tidak akan mati, ya kan? Tidak akan mati. Begitu pula ibu-ibu. Kalau tetangga sudah punya kulkas 2 pintu, masih nggih, masih iya, atau suaminya pasti mau minta, masih iya, apa? Ini kulkas kita ini sudah 4 tahun, 5 tahun, sudah berembun, sudah apa, ya kan? Masa kita nggak punya kulkas 2 pintu, yang atas freezer, yang bawah yang apa ya, showcase atau apanya gitu, yang untuk dinginnya. Masa kita nggak ganti-ganti? Satu sudah kan. Padahal bisa hidup tidak tanpa kulkas? Bisa sebenarnya, ya kan? Bisa hidup tanpa kulkas. Memang yang mengazab seseorang itu kalau dia banyak keinginan dan panjang angan-angan. Ini yang mengazab seseorang, ya. Mengazab seseorang. Maka caranya bagaimana? Pendekkanlah keinginan, ya, kecuali pada ketaatan pada Allah. Kalau mau taat, saya mau nabung nanti 10 tahun lagi naik haji. Itu bagus. Karena untuk ketaatan, saya mau bangun masjid, saya targetkan 2 tahun jadi. Ketaatan boleh berangan-angan, ya. Tapi bapak-bapak yang sudah nikah 45 tahun nambah lagi, ini angan-angan yang panjang angan-angannya, gitu ya, panjang angan-angannya. Yang ibu-ibu juga, waduh, nanti kalau sudah usia 40 tahun harus punya mobil katanya. Mobil itu wajib? Tidak. Makanya jangan kita mengazab diri kita sendiri dengan banyaknya keinginan. Hidup itu sesuaikan dengan level kita. Ya, hidup itu sesuaikan dengan level kita. Kalau kita sedang-sedang, jangan paksakan untuk jadi orang kaya. Lorong, sakit, ya kan? Sakit, ya. Sakit itu. Makanya jangan dipaksakan. Makanya sekarang orang punya padahal biasa-biasa saja, hidupnya biasa-biasa aja, gaji juga berapa sih gitu kan, nyicil mobil
Sebulan 4,5 juta, 5 juta, anggapnya 5 juta. Astagfirullah. Coba 5 juta itu, ya kan, dia tabung, DP-nya itu, dia itu misalkan kan kalau kita kredit mobil kan harus ada DP kan, ya minimal 30% sebenarnya kan kalau peraturannya. Coba mobil yang tadinya 250 juta itu, berarti kan DP-nya harus siap 70-80 juta, ya kan? Coba belikan mobil-mobil second saja, ya kan? Tidak perlu apa? Tidak perlu ngutang. Akhirnya apa? Ada sumbangan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya. Insya Allah sebentar lagi kita akan mengadakan acara ini, acara itu. Masjid kita mau direhab. Mudah-mudahan saya nggak ditagih. Mudah-mudahan saya nggak ditagih. Subhanallah. Coba misalkan tidak ada cicilan, long, ya enggak? 5 aja, gitu. Ini saya pernah mendapatkan orang-orang yang punya cicilan nih. Makannya, masya Allah rumahnya besar ternyata nyicil ya. Tapi makannya, saya bingung, nggak sesuai dengan rumahnya, ya kan? Kok makanannya kayak gini sih, saya bilang artinya nggak sesuai body lah, gitu kan? Ya kita juga kalau kita hidup itu alangkah nikmatnya kalau kita sesuai penampilan kita sesuai keadaan kita. Jangan juga kaya berpenampilan orang miskin, takut dimintai sedekah. Ya, ini jangan. Kalau kita kaya, tampilkanlah sebagai sewajarnya menjadi orang kaya seperti apa, ya kan? Ini kaya tapi motornya butut. Oh, ingin terlihat zuhud bukan seperti itu. Ya, zuhud bukan seperti itu, bukan dengan menampakkan motor butut, itu bukan zuhud itu. Kaya bisa bangun rumah, sengaja rumahnya direot-reotin, tidak diperbaiki, biar dibilang, wah ini orangnya masya Allah zuhud terhadap dunia, dia itu punya harta banyak tapi, nah itu nggak benar itu. Ya, yang namanya zuhud itu kalau bisa disembunyikan. Jadi orang kaya pun juga bisa zuhud terhadap dunia. Ya, tampakkan kenikmatan itu. Begitu pula yang ditakdirkan miskin. Kalau sudah ditakdirkan miskin, terima. Ya, terimalah. Berusaha ya berusaha. Tapi apa? Jangan memaksakan diri. Akhirnya iri terus kepada orang yang lebih dari dirinya. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Janganlah kalian melihat kepada orang yang di atas kalian dalam hal dunia. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Itu lebih berhak agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Coba kita lihat. Kalau kita lihat, ternyata ada tetangga kita ya makannya cuma 2 kali sehari. Alhamdulillah, meskipun masih pusing ya mikirin makan apa besok, ternyata masih makannya 3 kali. Ya, ketika kita lihat orang di bawah kita, subhanallah, saya belum punya rumah masih nyewa, gitu kan? Ketika jalan belusuan, betul belusuan bener ya, bukan belusuan apa namanya? Pencitraan, bukan belusuan pencitraan. Belusuan bener. Ya Allah, ada yang tidur dindingnya itu dengan banner. Dinding rumahnya yang dibangun kayu, atapnya yang asal jadi dari apalah itu, dindingnya dari banner bekas. Apa kata seseorang? Alhamdulillah, ternyata masih ada orang yang hidupnya lebih soroh, lebih sengsara dari kita. Alhamdulillah, kan seperti itu. Akhirnya apa? Kita akan selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sama kalau misalkan suami istri ya, terkadang ada menggerutu seorang suami, istri saya ini kenapa ya, kok cerewet banget katanya, kan gitu.
ada yang cerewet banget. Coba pandang dari sisi positif. Kata Nabi SAW, in karihta minha syai'an radita bil akhar. Jika kamu benci satu perangainya, kamu akan suka perangai yang lain. Gitu. Jadi memang tidak ada wanita yang sempurna. Kalau dia cerewet, suka marah, coba lihat rumah bersih, rapi, aman, kan? Gitu. Daripada pendiam, disebut dia tidak keluar rumah, tidak bergaul, akhirnya apa? Akhirnya terkucilkan, tidak tahu apa-apa di luar, malah menjadi pembicaraan. Nauzubillah min dzalika. Jadi ada sisi positif, ada sisi negatif. Ya, pandanglah, coba kita melihat istri dari yang baik-baik, masya Allah, banyak kelebihan yang dimiliki oleh istri kita, ya kan? Istri saya pesek katanya, waduh, gitu. Coba lihat, tapi masya Allah pintar masak, kan seperti itu. Yang maco-maco belum tentu bisa masak, kan gitu, ya mas ya. Insya Allah. Gitu pula, ya Allah, kenapalah saya punya suami kerjaannya tukang nakok, gitu, beres. Pulang-pulang wangi karetnya semerbak, ya kan? Tapi dipikir-pikir, tapi ya juga ya, daripada suami saya ngantor korupsi nggak halal, alhamdulillah, kan gitu, imbang gitu. Kalau dia melihat dari sisi positif dari apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan, maka keindahan-keindahan yang akan dilihat oleh seseorang. Tapi silakan, ada lagi Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan lagi? Jadi ini masalah rezeki, jangan khawatir terhadap rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahu rizquha. Tidak ada binatang di muka bumi ini kecuali ditanggung oleh Allah rezekinya. Milikilah hati seperti hati burung. Kata Rasulullah SAW, "Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli." Seandainya kalian benar-benar bertawakal, bergantung kepada Allah sebenar-benar bergantung, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Yaghdu khimaso, terbang, taghdu khimaso, di waktu pagi dalam keadaan dapat lapar. Wa taruhu bitona, pulang dalam keadaan perut kenyang. Apakah burung khawatir mau makan apa pada saat itu? Tidak khawatir. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ya, terhadap rezeki pasti ada. Jangan khawatir. Yang penting kita berusaha sebagaimana burung. Apakah tetap di sangkarnya atau dia berusaha terbang ke sana sini? Berusaha terbang ke sana sini. Kemudian yang selanjutnya, yang namanya rezeki Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak hanya dari satu keran. Terkadang manusia itu menghadap selalu ke keran. Kerannya cuma satu, tetapi sebenarnya di belakangnya ada sungai yang sangat lebar dan luas, deras. Dia itu menunggu keran. Kapan kerannya airnya sedikit, ya Allah, sedikit sekali air kerannya. Padahal di belakangnya itu ada sungai. Coba dia berpikir, saya kalau mau ambil ngadep ke belakang, oh ada sungai, gitu kan? Ada sungai. Apa yang saya lakukan? Cari gayung, cari ember, cari tali, ya kan? Bisa mendapatkan air dari sungai. Seperti itu keadaan manusia zaman sekarang. Banyak yang hanya tergantung kepada satu keran dan tidak melihat sumber air yang lain. Rezeki Allah itu sangat luas. Ada perkataan seseorang, saya tidak memiliki gaji, tetapi saya yakin mendapatkan rezeki. Ya salam, ya kan? Saya tidak memiliki gaji, tapi saya yakin mendapatkan apa? Rezeki. Begitu pula ibu-ibu, ya, banyak berdoa agar suaminya diberikan rezeki yang halal, lagi
bisa bawa haji sama umroh tiap tahun. Amin. Amin amin Bu ya. Insyaallah. Iyalah. Pak Ustadz, saya mau bertanya gimana hukumnya kalau seorang suami mengerti agama dan sholat pun rajin, tapi tidak bisa mendidik istrinya untuk menjadi istri yang solihah, sholatnya dan menutup auratnya. Nah ini. Yang pertama ya ikhwan, masalah hidayah itu di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tentunya yang kedua, kalau memang untuk menghilangkan keraguan kita, maka bertanyalah kepada saudara kita, ya saudara kita apakah sudah didakwahi, sudah diperintahkan, sudah diminta istrinya untuk sholat dan menutup aurat atau belum, ya. Jika sudah, maka sama-sama menunggu hasilnya atau mungkin berikan saran bagaimana langkah yang lebih tepat agar istrinya itu mau berhijab, ya, berhijab syar'i. Kemudian juga rajin sholat. Baik. Ya seperti itu. Jadi kalau menghilangkan keraguan, tanyakan ya apakah istrinya sudah dinasihati, ya seperti itu. Ini juga sebagai bentuk amar ma'ruf nahi bongkar. Dan sebenarnya ya bapak-bapak itu ketahuan takut sama istri atau tidak bisa dilihat dari cara menjilbabkan bojone istrinya. Kalau istrinya menutup berarti apa? Berarti insya Allah ya laki-lakinya yang menjadi pemimpin. Tapi kalau misalkan istrinya masih buka-bukaan, berarti suaminya itu masih menjadi kambing, ya kan? Ya kan? Masih takut sama serigala. Iya, serigala takut sama macan, sama singa, seperti itu. Itu saja kita bisa melihat. Dan itu ternyata benar. Kita ternyata ungkapan itu diucapkan oleh Syekh gitu ya. Pas kita perhatikan iya juga ya. Kita lihat yang si fulan, oh ternyata memang pengecut sama istrinya itu pengecut gitu ya. Ketika kita lihat yang Masya Allah jilbabnya rapat sekali, Masya Allah, ini berarti apa? Dia ini pemimpin dalam rumah tangga. Jadi jangan kuali, jangan terbalik. Ya, yang harusnya laki-laki memimpin, ini yang memimpin perempuan. Saya rasa cukup pertemuan kita pada hari ini. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan berkah pertemuan kita ini, pertemuan yang dirahmati, perpisahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu selalu kita ingat ya pelajaran ini, tolong nanti dikumpulkan lagi sama Pak Muji. Jadi bulan depan insyaallah kita belajar lagi nomor 3, nomor 4 dan seterusnya insyaallah. Ya. Kemudian kita pelan-pelan dan kita pelan-pelan juga menghafal dalil. Kan cuma 4 dalil ya kan? Hanya ada 4 dalil ini. Baru dibahas 4 dalil, hafalkanlah semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan. Kita cukupkan subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.